Selamat pagi, salam buat kita semuanya. Salam sehat saudara-saudaraku, amin, puji Tuhan. Baik, saudaraku semuanya, terima kasih untuk lagu-lagu pujian yang sudah kita nyanyikan bersama. Mari kembali lagi, saudaraku, kita menundukkan hati kita. Mari kita berdoa, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, Engkau yang menetapkan setiap langkah kehidupan kami, sebab di dalam Kristus Yesus seluruh berkat surgawi yang menjadi harapan yang terbesar telah Engkau nyatakan bagi kami semuanya, orang-orang percayamu di dalam kebenaran Injil yang sudah kami percayai. Dan terima kasih Tuhan, pagi hari ini kembali lagi kami bersama-sama dikumpulkan di dalam pertemuan ibadah online kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kesehatan yang sangat berharga. Dan terima kasih untuk semangat rohani yang selalu terjaga. Dan semuanya karena pimpinan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih semuanya atas semangat yang baru. Di hari yang baru, berkat yang baru yang Tuhan berikan untuk kita semuanya. Puji Tuhan saudara-saudaraku. Sungguh sangat luar biasa. Ya, pagi hari ini masih kita di tahap sudah di tahap minggu pertama ya, bulan Desember. Sebentar lagi saudara-saudara kita akan mengakhiri tahun 2024 ini. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan Yesus selalu menyertai, memberkati segala apa yang kita kerjakan, dan banyak berkat Tuhan yang kita terima. Ya, kita syukuri Bapak Ibu Saudara. Dan terima kasih saudara-saudaraku. Sekali lagi, ya salam sehat buat kita semuanya. Nah, saudaraku, mari kita kembali lagi akan bersama-sama mendalami lagi Bapak Ibu Saudaraku, ya, tentang bagian yang kita sudah 1-2 kali bicarakan, ya, bagaimana kita melihat bahwa dengan firman Tuhan yang dibagi dengan tepat, saudara-saudara dan saya dan semua orang yang rindu ingin mengetahui kehendak Allah lebih dalam lagi, semuanya itu terbuka melalui firman-Nya. Dan kita selalu bersyukur karena ya setiap hal yang ingin kita ketahui tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sudah tersedia secara sempurna. Informasi yang ingin kita dapatkan Bapak Ibu Saudara terhadap semua hal apapun itu ada di dalam Alkitab ini, supaya kita memperlakukan Alkitab, menghargai Alkitab ini, firman Tuhan ini sebagai kitab, buku satu-satunya yang paling mempengaruhi kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, paling mempengaruhi pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita, serta ya pilihan-pilihan kita dalam kehidupan ini. Itu sangat luar biasa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin ya kita sudah bersama-sama mendengarkan penjelasan dari kebenaran firman Tuhan, masih seputar ya tentang bagaimana kita menyikapi pengaruh daripada perbuatan-perbuatan daging yang semuanya itu sebetulnya adalah kata lain daripada perbuatan-perbuatan iblis, perbuatan-perbuatan setan, dan yang sangat merusak tatanan kehidupan manusia. Ya Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya
Tuhan di awal pertama di mana Tuhan menciptakan manusia ya di Taman Eden, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah memperingatkan ya bahwa apabila manusia itu melanggar firman yang ditetapkan oleh Allah ya untuk menjadi patokan ketaatan daripada manusia kepada Tuhan, yaitu supaya jangan memakan buah terlarang, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, karena kalau dia memakannya maka dia akan segera mati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya apa yang terjadi kita lihat adalah bahwa manusia itu ya yaitu Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, dan dengan demikian ya menghadirkan dosa ke tengah-tengah dunia ini. Jadi bukan Tuhan yang menciptakan dosa, Bapak Ibu Saudara, tetapi ya iblislah yang memulai ya kejahatan itu, bukan Tuhan, tapi iblislah yang memulai kejahatan itu. Dan saudara-saudaraku, sampai meluas, sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya cakupan daripada kerusakan, daya rusak daripada kuasa dosa, kuasa maut, dan itu saudara-saudaraku menjadi sangat luar biasa. Kita lihat merugikan umat manusia dan sangat rusak sekali Bapak Ibu Saudara ya. Dan dengan mengetahui semuanya ini Bapak Ibu Saudara dari firman Tuhan, kita tidak meraba-raba, tidak ragu-ragu, dan tidak spekulatif di dalam hal bagaimana kita mengetahui apa yang benar menurut Tuhan dan apa yang tidak benar. Kita mempunyai dasar yang kuat ya, di mana kita bisa menyukuri ya kasih Kristus yang sempurna. Kita sudah menerimanya ya sebagai cara Allah mengatasi bagaimana supaya kehidupan kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus ini menjadi sangat berharga di mata Tuhan dan juga ya di mata manusia, yaitu orang-orang yang menghargai kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi, hidup yang kita jalani di dalam kasih Kristus yang sempurna ini adalah hidup yang paling indah, hidup yang paling berkesan. Saudara-saudara, karena kita hanya satu kali saja lewat dari dunia ini, tidak bisa dua kali Bapak Ibu Saudara. Ya, dan kita mau supaya kehidupan kita diukir dengan cerita kehidupan yang sangat berkesan, di mana iman dan kesaksian kita ya bisa dikenang oleh orang lain, ya bisa didengarkan oleh banyak orang. Dan dengan demikian, saudara-saudaraku, kita menjadi teladan-teladan yang meninggalkan hal-hal yang positif bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita terutama, ya untuk generasi-generasi yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi kepada bagian yang menjadi fokus kita untuk mendalami kitab Galatia pasal 5. Ya, saudara-saudaraku, ya mari kita lihat lagi. Saya akan membacakan sekali lagi ya Galatia pasalnya yang kelima, yang begitu padat dan begitu syarat dan begitu rinci Bapak Ibu Saudaraku. Di sini Rasul kita, Rasul Paulus, ya Bapak Ibu Saudara, memperingatkan kita ya orang-orang percaya, memperingatkan kita orang-orang yang menjadi pengikut Kristus yang setia, supaya kita menjauhkan diri dan juga menasehati orang lain, siapapun, supaya tidak terjebak di dalam apa yang disebut dengan keinginan daging
yang merusak daripada kehidupan banyak orang yang tidak mengenal kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-20 ya. Ya, dikatakan ya, ini tidak bisa kita pisahkan dari pembacaan kita dari ayat 19 ya. 19, 20, 21 ya, kita perlu mengulang dan mendengarkan berulang-ulang Bapak Ibu Saudara, karena sekali lagi manusia itu sangat rentan terhadap kejatuhan. Tidak ada yang kebal terhadap kejatuhan Bapak Ibu Saudara, kecuali karena pertolongan Roh Kudus kita bisa tetap berdiri ya, hidup benar di hadapan Allah. Nah, karena itu kita harus mengetahui apa yang benar, sungguh-sungguh benar di hadapan Allah, dan apa yang tidak benar, supaya kita bisa menjauhkan itu dari kehidupan kita. Ayat 19 Galatia pasal 5, Bapak Ibu Saudara, ayat 19, 20 dan 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Ya, nanti kita akan ke depan Bapak Ibu Saudara akan banyak juga membicarakan tentang perselisihan ini. Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-20 ya, perbuatan daging, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dan seterusnya, hal-hal yang sangat merusak kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah 1-2 kali ya membahas tentang penyembahan berhala dan sihir ya, Bapak Ibu Saudara, sebagai bagian yang sangat meluas mempengaruhi ya kehidupan manusia, kelompok-kelompok, suku-suku, dan bangsa-bangsa di dunia ini. Saudaraku ya, yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita secara khusus tentang bagaimana ya dulu, saudara-saudaraku, adalah satu perbuatan yang sangat nyata, di mana ya orang-orang yang mempraktekkan praktek sihir ya, Bapak Ibu Saudara, itu bisa melakukan pemanggilan terhadap roh-roh jahat, Bapak Ibu Saudara, memanggil roh-roh jahat. Tetapi saudara, kita akan lihat bagaimana juga Tuhan bisa melakukan ya segala sesuatu yang melebihi daripada ya apa yang dipikirkan oleh manusia, apa yang dipikirkan oleh roh-roh jahat, ya pemanggil-pemanggil arwah, ya roh-roh peramal. Saudaraku, Tuhan bisa melakukan sesuatu yang di luar daripada kekuatan mereka, di luar daripada kemampuan mereka. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ada satu cerita Bapak Ibu Saudaraku di dalam Alkitab ini, yaitu ya tentang Samuel, tentang Samuel, Bapak Ibu Saudara, dan seorang wanita yang disebut sebagai wanita peramal atau pemanggil roh-roh yang sudah meninggal. Begini ceritanya. Kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-28. Ya, jadi ini menarik saudaraku ya, karena kita lihat bahwa ternyata perbuatan daging, penyembahan berhala, dan perbuatan sihir ya
orang-orang yang memanggil arwah orang-orang yang sudah meninggal. Saudaraku, itu dari zaman dulu sudah dipraktekkan dan itu sangat merusak ya keyakinan daripada manusia, menjauhkan mereka dari apa yang benar, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, kita lihat di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-28, saudara-saudaraku. 1 Samuel pasal 28. Ya, ayatnya yang ketiga akan saya bacakan untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah sebuah cerita ya tentang Saul, Samuel, dan juga dengan seorang perempuan yang melakukan perbuatan sihir. Ayatnya yang ketiga. Adapun Samuel sudah mati. Ya, Samuel adalah nabi yang mengurapi Raja Daud untuk menjadi raja orang Israel. Ya, adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Rama di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, kemarin saya sudah jelaskan juga, ya tidak ada jaminan kalau orang mempunyai firman, mempunyai Alkitab, saudara-saudaraku, bahwa orang itu tidak akan jatuh kepada suatu perbuatan yang berkomunikasi, ya berhubungan dengan roh-roh jahat, ya saudaraku, perdukunan, ya roh-roh peramal, Bapak Ibu Saudaraku, paranormal, ya dan sebagainya. Tidak ada jaminan Bapak Ibu Saudara kalau orang sudah mempunyai firman Tuhan, mempunyai Alkitab, bahwa dia tidak akan jatuh kepada perbuatan-perbuatan daging, yaitu yang disebut dengan perbuatan sihir, ya dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di sini bahwa orang-orang Israel pun, saudaraku, yang seharusnya mereka ya sudah bersih dari perbuatan dari roh-roh peramal dan pemanggil-pemanggil arwah, perdukunan, Bapak Ibu Saudara. Seharusnya mereka sudah bersih dari perbuatan yang demikian itu, tetapi tidak juga, saudara-saudara. Nah, namun di sini dikatakan bahwa Saul ini adalah raja pertama orang Israel, bangsa Israel. Dikatakan dia mencoba untuk menyingkirkan ya para pemanggil arwah, ya di antara orang Yahudi, ya orang-orang yang bisa melakukan peramalan paranormal, peramal roh-roh, ya peramal nasib orang, Bapak Ibu Saudaraku, dengan cara bersekutu dengan roh-roh jahat. Saul sudah berusaha menyingkirkan itu karena Saul tahu bahwa itu mendatangkan malapetaka yang sangat besar kepada orang Israel. Sebab Tuhan sudah mengajarkan kepada mereka melalui hukum Taurat bahwa mereka tidak boleh menduakan Tuhan Allah, Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan dosa di Mesir. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemudian dikatakan di ayat 4, orang Filistin itu berkumpul, ini adalah musuh bangsa Israel pada saat itu, lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Jadi saudara-saudara, ya umat Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang pilihan Tuhan, saudaraku, ya tidak akan lepas dari yang namanya peperangan di dalam bentuk-bentuk kehidupan yang
harus menghadapi perlawanan-perlawanan terhadap orang-orang yang jahat di dunia ini. Dan terbukti saudara-saudaraku, ya di sini kita lihat Saul dikatakan menjadi takut karena melihat orang Filistin itu semakin mendekati dengan tempat tinggal mereka. Ya, orang Filistin itu adalah ya bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan Saul bertanya kepada Tuhan. Di dalam ketakutannya, Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Saul ini adalah raja yang dipaksakan oleh orang Israel untuk menjadi raja mereka, bukan pilihan Tuhan. Mereka yang memaksa pemimpin mereka adalah Saul. Sementara Saul ini, Bapak Ibu Saudara, adalah orang yang tidak bisa dipercaya, orang yang ambigu, orang yang pelin-pelan, orang yang seperti air di daun talas, orang yang selalu berubah-ubah, ya, orang yang labil, ya, tidak bisa dipercaya kata-katanya. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudaraku, ya, dikatakan dia berdoa kepada Tuhan, tetapi di dalam ketakutannya menghadapi musuh-musuhnya, tapi Tuhan tidak mau mendengarkan dia. Karena apa? Karena Tuhan sudah tahu Saul ini hanya mau memanfaatkan Tuhan saja untuk mendukung popularitasnya, ya, mendukung keinginannya untuk menjadi orang yang mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, ya, di tengah-tengah umat Israel, ya. Nah, saudaraku, kemudian apa yang terjadi, saudara-saudaraku, ya, di ayat 7 dikatakan, lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Ya, para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bodoh sekali Saul ini, saudaraku, karena doanya, dia merasa doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Nah, lalu dia pergi kepada dukun. Ya Bapak Ibu Saudara, ya mungkin juga di zaman sekarang ini ada orang yang karena dia merasa doanya tidak dijawab Tuhan, ya penyakitnya tidak kunjung sembuh, ya, atau dia banyak masalah dalam kehidupannya dan dia merasa bahwa Tuhan itu tidak menolong dia lagi, lalu pergi kepada dukun, ya, pergi kepada paranormal, ya, pergi kepada guru-guru spiritual, ya, dan bersekutu dengan kekuatan gaib, roh-roh jahat, Bapak Ibu Saudara, sama seperti yang dilakukan oleh Saul, Bapak Ibu Saudara, dan itu sangat jahat di mata Tuhan, ya. Nah, saudaraku, ya, jadi di sini Saul ingin mencari jalan keluar dengan mengikuti keinginan dagingnya, keinginan jahatnya, dan dia bukannya berserah diri kepada Tuhan dan terus berdoa, bertekun kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tapi dengan mudah saja dia jatuh membuat pilihan itu, Bapak Ibu Saudara, dan dia katakan dengan ketidaksabarannya, ya, dia meminta supaya mencarikan, ya, seseorang yang terbiasa dengan profesi berhubungan dengan roh-roh jahat, memanggil roh-roh jahat, para peramal. Dia ingin mencari petunjuk, katanya, mencari petunjuk untuk bagaimana dia supaya diselamatkan dari musuh-musuhnya. Itulah, ya, Saul, Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam kebodohannya. Nah, saudaraku, ayat 8, lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain, dan pergilah ia dengan 2 orang ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, ya, peramal itu, pemanggil arwah itu, ya, dan dikatakan berkatalah Saul,
ya kepada wanita pemanggil roh itu, ya dikatakan, cobalah engkau menenung, ya, jadi petenung bagiku dengan perantaran arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sampai Saul ini, saudaraku, menyamar supaya apa? Karena dia kan sebelumnya sudah menghabisi orang-orang yang mempraktekkan sihir, mempraktekkan perdukunan, roh-roh peramal, pemanggil-pemanggil arwah, petenung-petenung dari negeri Israel. Sebab itu mendatangkan malapetaka, sebab perbuatan itu menghina Tuhan. Dan Saul, Bapak Ibu Saudara, sudah membunuh, atau mereka sudah disingkirkan, diusir oleh Saul. Tetapi kenapa dia sendiri, Bapak Ibu Saudara, akhirnya percaya lagi, saudara-saudaraku, kepada para pemanggil arwah dan orang-orang yang bersekutu dengan roh-roh jahat ini. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kepura-puraan itu, ya, ketika orang terdesak, ya Bapak Ibu Saudara, disitulah ya manusia itu bisa diketahui apakah sebetulnya dia sungguh-sungguh mempercayai Tuhan sebagai sumber kekuatannya, atau sebetulnya dia hanya formalitas, ya, beragama, hanya formalitas dia mengatakan dia percaya kepada Tuhan. Nah, seperti Saul ini, Bapak Ibu Saudara, dengan mudah saja dia, ya, langsung melakukan penyamaran, dan dia sendiri pergi kepada perempuan yang mempunyai roh tenung, ya, untuk bertanya, mencari petunjuk, katanya. Nah, lalu dikatakan, saudaraku, ya, perempuan itu, ayat 9, tetapi perempuan itu menjawab, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, karena dia belum tahu bahwa itu adalah Saul, ya, sebab dia menyamar bahwa ia telah melenyapkan dari negeri ini para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Jadi perempuan ini juga, Bapak Ibu Saudaraku, ya, ketakutan, ya, bahwa dia juga akan terkena hukuman kalau ketahuan, ya, kepada Saul bahwa dia adalah peramal, ya. Nah, saudaraku, ayat 10 dikatakan, lalu bersumpahlah Saul kepadanya, demi Tuhan, katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Jadi saudara-saudaraku, dengan mudah sekali orang bersumpah, tapi sebentar lagi dia akan melanggar sumpahnya. Nah, itu yang kita saksikan, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ya, manusia di dunia ini dengan mudah sekali mereka bersumpah, ya, tidak takut, ya, karena dia punya kepentingan buat keuntungan dirinya sendiri. Dia merasa yakin dengan dirinya sendiri, bukan dengan Tuhan, sehingga dia melakukan sumpah. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu apa yang terjadi? Di ayat berikutnya dikatakan, ya, ayat 11-nya, sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawab Saul, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Nabi Samuel. Jadi saudaraku, memanggil roh-roh jahat, ya, memanggil roh-roh itu, saudaraku, roh orang meninggal. Saudara, dari dulu itu adalah praktek-praktek sihir, ya, perbuatan daging yang sangat merusak, ya, keyakinan banyak orang. Dan bahkan Saul pun, saudaraku, ya, raja orang Israel, tidak luput dari keinginan, dari kejatuhan perbuatan daging ini. Saudara, ayat 12, ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul, demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Jadi saudara, langsung wanita ini sadar, ya, sesudah, ya, Samuel di dalam bentuk roh, ya, saudara, karena Tuhan, saudaraku, ingin memakai, ya, apa yang dilakukan oleh Saul ini, saudara-saudaraku, supaya dia tahu bahwa
Tuhan itu berkuasa melakukan apa saja untuk menegur dia, ya, untuk memperingatkan dia, maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di sini atas seizin daripada Tuhan, ya, kita lihat di sini, ya, bahwa dikatakan muncullah roh Samuel yang sudah meninggal, Nabi Samuel, saudaraku, muncul di dalam penglihatan daripada wanita yang mempunyai roh petenung ini. Ya, apa yang terjadi? Ayat 13, maka berbicaralah Raja Saul kepadanya, ya, janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab, Saul, aku melihat suatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Maka taulah Saul bahwa itulah Samuel. Nah, saudaraku, lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sebab tadi kita lihat, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak berkenan ditemui oleh Saul, dan Tuhan tidak berkenan memberi petunjuk kepada Saul, tetapi Saul terus mencari cara bagaimana supaya dia mendapatkan petunjuk seperti apa masa depannya, seperti apa dia sebagai seorang raja memimpin orang Israel dan menghadapi musuh-musuhnya. Nah, tapi saudara-saudaraku, ya, di sini kita lihat Tuhan bisa membuat dengan cara apa saja supaya apa yang dia kehendaki, ya, kepada orang-orang jahat itu bisa diperhadapkan, dan akhirnya nyatalah bahwa kekuasaan Tuhan melebihi daripada kekuasaan roh-roh jahat itu. Ayat 15. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul di dalam keadaan roh melalui penglihatan daripada perempuan petenung ini. Dikatakan, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Ya, kata Saul, ya, karena selama tadi sudah saya sampaikan bahwa, ya, karena orang Israel memaksa, ya, Saul ini menjadi raja, maka Nabi Samuel, Bapak Ibu Saudara, meneguhkannya pada masa hidupnya, sehingga Saul sangat mengenal Samuel dan Samuel sangat mengenal Saul. Nah, dikatakan, aku sangat, ya, dalam keadaan terjepit. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam keadaan terjepit, terdesak, disitulah, ya, Saul mengatakan, orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku, tidak menjawab doaku lagi, baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Sebab pada masa hidupnya Samuel lah yang terus memperingatkan Saul, ya, Nabi Samuel terus memperingatkan Nabi Saul, dan sampai Samuel pun sesudah meninggal dunia, ya, Saul pun masih teringat dengan Samuel, bahwa dia ingin supaya di dalam keadaan roh Samuel bisa memberi petunjuk kepadanya. Sebab, ya, Saul tahu bahwa Samuel itu adalah nabi yang sangat tak berkenan kepada Tuhan, seorang nabi yang sangat setia. Nah, saudara-saudaraku, jadi, ya, Saul mengingat itu, dan Saul terus mencari bagaimana caranya supaya bisa bertemu dengan Samuel, sebab Tuhan sendiri tidak mau menemui Saul, ya. Dan saudara, Tuhan mengizinkan ini terjadi, ya. Supaya apa? Supaya kita lihat di ayatnya yang ke-16, lalu berbicaralah Samuel yang menyampaikan pesan Tuhan kepadanya, pada Saul, mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Mengerikan sekali Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi ketika sudah mengadakan perlawanan sengaja melawan kehendak Tuhan, ya, dan menjadikan Tuhan menjadi musuhnya. Nah, saudara-saudaraku, disitulah, ya, penyimpangan, ya, dan kekeliruan dan kejahatan, dan juga segala pikiran yang negatif itu macam-macam muncul, ya, berbagai macam pikiran-pikiran yang negatif
dan pikiran-pikiran yang melawan kehendak Tuhan bermunculan. Dan Bapak Ibu Saudara, maka Nabi Samuel mengatakan, kenapa masih terus mencari Samuel? Ya, karena Tuhan sudah sudah menutup pintu kepada Saul. Nah, saudara, ayat 17, Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaranku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, yaitu kepada Daud. Jadi tidak mau hilang dia jabatannya. Ini masalahnya Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk mempertahankan jabatannya, Saul ini Bapak Ibu Saudara pergi ke dukun pun jadilah. Begitu ya. Seperti di zaman sekarang ini, bukan rahasia lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk mempertahankan jabatan atau untuk mendapatkan kedudukan, orang berpindah agama juga, ya jadilah Bapak Ibu Saudara ya. Menjual agamanya pun jadilah, menjual keyakinannya jadilah. Ya Bapak Ibu Saudara, demi mendapatkan, meraih popularitas dan supaya mendapatkan jabatannya yang dianggapnya itu adalah merupakan ya jaminan bagi masa depan hidupnya. Saudaraku, sama seperti itu Saul ini, saudaraku ya. Dia pun harus pergi kepada dukun, kepada paranormal, guru-guru spiritual, pemanggil arwah, roh peramal yang bersekutu dengan ya roh-roh jahat, dengan setan-setan jadilah. Yang penting jabatannya tetap bisa bertahan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, itu hal yang bisa kita lihat cerita di dalam Alkitab melalui Saul, ya, karena dia tidak rela, ya, ketaatan kepada Tuhan itulah nomor satu, maka demi mencapai keinginannya, ya, Bapak Ibu Saudaraku, dia akan melakukan segala hal dengan cara apapun, termasuk yang bertentangan dan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, asal kepentingannya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, maka kita lihat tadi daftar daripada perbuatan daging di Galatia pasal 5 ayat 19, 20, 21 itu. Di situ disejajarkan semuanya, Bapak Ibu Saudara. Perbuatan daging telah nyata, penyembahan berhala, ya, perseteruan, iri hati, dengki, kepentingan diri sendiri, amarah, dan segala macam kebencian, roh pemecah, ketamakan, dan segala macam Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi itu campur aduk. Ya, variasi-variasi daripada keinginan daging itu, saudaraku, membuat orang-orang seperti Samuel ini, seperti Saul ini maksud saya, maaf, seperti Saul ini menjadi tidak lagi masuk akal, pikirannya menjadi seperti orang yang sudah gila, ya, orang yang tidak normal lagi Bapak Ibu Saudara, ya. Dan saudaraku, ya, Tuhan sudah berjanji kepada Saul, karena Saul itu telah melakukan yang jahat di mata Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara, dan Samuel sudah di masa hidupnya sudah menubuatkan bahwa Saul tidak akan bisa dipercaya lagi, tapi Saul terus memaksa keinginannya untuk menjadi orang nomor satu, ya, memimpin umat Tuhan bangsa Israel. Nah, saudaraku, ayat 18. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, Saul, dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek, itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Jadi saudaraku, suatu saat di mana Tuhan memerintahkan supaya orang Israel di bawah pimpinan Raja Saul untuk membasmi bangsa Amalek, ya, tapi Saul ini Bapak Ibu Saudaraku berspekulasi, ya. Jadi dia bilang bahwa Tuhan itu tidak akan marah kalau dia membiarkan Raja Amalek hidup dan supaya bisa mendapatkan harta benda bangsa Amalek, dan Saul ini mengambil untuk keuntungan bagi dirinya sendiri Bapak Ibu Saudara. Nah, itu tadi ya. Ya, yang disebutkan di Galatia pasal 5 itu, ya, itu sederet, sejajar, semuanya Bapak Ibu Saudara, penyembahan berhala, sihir, roh petenung, roh peramal,
adalah untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, bentuk-bentuk semua ya penyamaran itu adalah untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan, saudaraku. Ya, nah kita lihat bahwa dikatakan di ayat 19, juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin, dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan Daku, juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Pada saat itu juga rebahlah Saul memanjang ke tanah, sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya karena sehari semalam ia tidak makan apa-apa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat di sini, usaha apapun, ya sekuat sekeras apapun yang dilakukan oleh Saul ingin memuaskan keinginannya sendiri dan memaksakan kehendaknya sendiri kepada Tuhan, itu tidak akan bisa berhasil, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan memaksakan kehendak kepada Tuhan, tapi ya dengarkanlah apa yang Tuhan kehendaki dan takutlah kepadanya, ikutilah apa yang menjadi kehendaknya. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan memakai pikiran sendiri dan jangan memaksakan kehendak sendiri, sebab Tuhan tidak bisa dipaksa. Dan ujung-ujungnya adalah kerugian ada di pihak Saul, Bapak Ibu Saudaraku. Karena dia memaksakan keinginannya sendiri, ya dengan caranya sendiri, dan Tuhan tidak akan bisa dipaksa. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudaraku? Ayat 21, perempuan itu mendekati Saul lalu melihat bahwa Saul sangat terkejut karena berkata perempuan itu kepadanya, lihat, budakmu ini telah mendengarkan permintaanmu, aku telah mempertaruhkan nyawaku dan mendengarkan perkataan yang kau katakan kepadaku. Oleh sebab itu kiranya engkau pun mendengarkan permintaan budakmu ini. Izinkanlah aku menyajikan kepadamu sepotong roti, makanlah supaya ada kekuatanmu apabila engkau berjalan pula. Tetapi Saul menolak dan berkata, aku tidak mau makan. Tetapi ketika para pegawainya serta perempuan itu juga mendesak, maka didengarkannya lah permintaan mereka. Lalu bangkitlah ia dari tanah dan duduk di balai-balai. Perempuan itu mempunyai seekor anak lembu tambun di rumahnya, maka segeralah ia menyembelih itu. Ia mengambil tepung, diremasnya dan dibakarnya menjadi roti yang tidak beragi. Dihidangkannya lah semuanya itu kepada Saul dan di depan para pegawainya, lalu mereka makan, kemudian bangkitlah mereka dan pergi pada malam itu juga dengan harapan palsu, Bapak Ibu Saudara, ya yang didapatkan oleh Saul. Saudara-saudaraku, ya kalau Tuhan sudah berkehendak, kalau Tuhan sudah menolak, Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada yang bisa dilakukan oleh Saul untuk bisa mengubah nasib dan masa depannya. Hanya Tuhan yang bisa menentukan masa depan kita, dan hanya Tuhan yang melakukan apa yang sewajarnya menurut kehendaknya untuk memelihara hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi apa yang kita lihat di sini tadi dalam cerita ini, saudara-saudaraku, bahwa ya upaya kerja keras dan ya usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang bersekutu dengan roh-roh jahat itu, Bapak Ibu Saudaraku, itu akan selalu berakhir dengan kekecewaan. Amin. Bapak Ibu Saudara, intinya itu, saudara, jangan pernah percaya kepada ya mengambil kekuatan bagi diri kita dari keinginan daging, dari keinginan roh-roh jahat, ya bergantung kepada pikiran-pikiran manusia yang lemah dan yang tidak berdaya. Itu selalu berakhir dengan kekecewaan, merugikan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Oleh sebab itu, kita hanya mengambil keputusan, mengambil sumber kekuatan kita adalah dari firman Allah. Amin. Karena tadi sudah kita lihat, kalau Allah sudah berfirman, tidak ada yang bisa menghalanginya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa kita harus terus memperlengkapi diri kita, memperlengkapi pikiran dan hati kita untuk terus memahami
kebenaran firman Allah seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, Bapak Ibu Saudaraku, sejauh-jauhnya. Karena kita tahu saudaraku, ya, bahwa di dunia ini begitu banyak godaan, banyak bisikan-bisikan, banyak perkataan-perkataan, bahkan saudaraku, ya dari diri kita yang lama, dari kehidupan kita yang lama yang terhubung dengan Adam yang berdosa, saudaraku, kita sendiri pun bisa menciptakan masalah bagi diri kita sendiri kalau kita tidak mempunyai keteguhan iman untuk selalu percaya kepada hikmat Tuhan, kepada petunjuk Tuhan, kepada bijaksana dari Tuhan yang kita dapat ketahui dari firman-firman-Nya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena tidak ada orang yang kebal terhadap kejatuhan. Jangan pernah berpikir bahwa kalau kita menjauhkan diri kita dari kebenaran firman Allah, maka akan baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara, itu adalah pandangan yang sangat keliru. Dan tidak boleh kita memakai pikiran yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara, kemalasan itu harus kita lawan. Amin. Karena Rasul Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala. Amin, Bapak Ibu Saudara, menyala terus. Amin. Selalu kita bergairah, selalu berminat. Jangan pernah berpikir, Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjauh dari kebenaran firman Tuhan, maka akan baik-baik saja. Itu tipu muslihat daripada keinginan daging yang bisa menyeret kita kepada kejatuhan. Dan karena tidak ada orang yang kebal terhadap kejatuhan, Bapak Ibu Saudara. Hanya karena kasih karunia Tuhan, kita sampai hari ini bisa berdiri, bisa terpelihara, bisa tercukupi apa yang kita perlukan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan kita bisa melayani Dia, kita bisa melayani orang lain, melayani keluarga kita, saudara-saudara kita semuanya. Saudaraku, karena itu mari bergantunglah kepada kasih karunia Tuhan dengan sepenuhnya. Bergantunglah kepada firman-Nya. Kita taat terus, Bapak Ibu Saudaraku. Kita dengar-dengaran terus. Kita isi terus kehidupan kita dengan segala firman kebenaran. Dan itu yang memampukan kita untuk bisa berdiri tegak, menghadapi berbagai ujian cobaan. Dan apapun dalam kehidupan ini, kasih karunia Tuhan mencukupkan apa yang kita perlukan. Amin. Sebab kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam Kristus Yesus, hidup kita terpelihara dengan kasih-Nya yang sempurna dan terjaga sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, suatu hari kelak hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, sungguh sangat luar biasa ya Bapa. Firman-Mu terus mengajar kami dengan begitu luas cakupan daripada berita-berita yang Engkau nyatakan di dalam firman-Mu, dalam Alkitab ini, dari Kejadian sampai Wahyu. Kami mempunyai firman Tuhan yang lengkap untuk mengajar kami, melatih kami, mendidik kami, supaya tetap setia kepada-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, supaya kami setia melayani-Mu dan melayani pekerjaan Tuhan yang sempurna, dan kami bisa menyaksikan kebaikan-Mu kepada semua orang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih, diberkatilah semua saudara-saudara kami yang pagi hari ini dengan semangat yang daripada Tuhan, dengan sukacita dan damai sejahtera daripada firman-Mu. Semua memenuhi hati kami, memenuhi kehidupan kami, dan keluarga kami terus dikuatkan, dan semua orang yang terhubung dengan kehidupan kami beroleh berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa di dalam surga. Puji Tuhan. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Ya, terima kasih. Ya, saudaraku, berkat Tuhan. Amin. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semuanya. Ya, terima kasih. Salam sehat semua. Salam semuanya. Terima kasih. Amin.